Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita taati yang terhormat Mudir Musaba'at Al-Jami'ah beserta jajaran pengasuh Musaba'at Al-Jami'ah. Yang saya hormati para murabbiyah, para musyrifah, dan juga adik-adik santri yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, dimulai dari kita bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu membaca al-awrad ba'da sholat, dan juga membaca al-wirdul latif. Mudah-mudahan Allah anugerahkan keistiqomahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para adik-adik mahasantri yang dimuliakan oleh Allah, saya sering menyampaikan, termasuk ketika Selasa yang lalu di Masjid At-Tarbiyah, termasuk hari ini di Masjid Ulul Albab di Mahasantri Putri. Jadi salah satu hal yang berat bagi saya di dalam kehidupan saya itu adalah ketika mendapatkan jadwal irsyadat. Karena irsyadat ini kita mencoba untuk berbicara di hadapan orang-orang yang berada di alam yang lain. Ada banyak yang sudah berada di sini, tapi masih banyak juga yang masih di tempat lain. Tadi juga kita dengarkan ketika membaca bareng-bareng Al-Wirdul Latif, itu saya amati, saya dengarkan semakin akhir kok suaranya semakin melemah. Makanya saya tadi ketika maju di sini saya kaget. Di sini sudah banyak yang tergeletak karena serangan-serangan dari Al-Wirdul Latif di situ. Jadi tidak kuat memang, mungkin alamnya berbeda. Tapi tampaknya sudah ada yang kemudian berubah posisi, tapi tetap berada di alam yang sama. Maka dari itu saya mohon maaf kalau saya mengganggu waktu istirahat kalian. Para adik-adik mahasantri rahimakumullah dan juga kakak-kakak musyrifah, kita pada pagi hari ini akan membahas tentang hadis yang ke-8 di dalam hadis-hadis yang dikoleksi oleh Al-Imam An-Nawawi atau Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Di hadis yang ke-8 ini, yaitu hadis riwayat Abdullah ibnu Umar. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Yang mana terjemahan hadis ini adalah diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka
bersaksi, mereka bersyahadat, mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal ini, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirat rahimakumullah, para adik-adik mahasantri, kakak-kakak musyrifah dan murabbiyah yang saya hormati, ini saya menjelaskan hadis ini dalam kondisi sampean yang ngasih ngantuk itu, saya khawatir ada salah paham. Karena hadis ini kalau kita tidak memahami secara baik, maka ini akan memunculkan persepsi yang berbeda. Di mana itu yang kita khawatirkan terjadi miss atau persepsi yang kurang tepat. Di matan hadis ini Rasulullah kan dawuh begini, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya. Itu kalau dilihat dari sisi makna secara zahir, ya, yang tampak itu kan kesannya begini, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka itu bersyahadat kepada Allah. Ini kalau orang salah paham berbahaya, sehingga kesannya begini. Ini kalau orang salah paham, ono wong gak gelem syahadat, berarti kan dia belum masuk Islam. Rasulullah itu diperintah, siapa yang perintah Rasulullah? Ya Allah. Diperintah untuk memerangi mereka. Inilah yang termasuk kalau orang tidak paham, ini kemudian dianggap bahwa Islam itu agama perang. Islam itu adalah agama yang ditegakkan dengan cara perang. Padahal ini pemahaman seperti ini jelas tidak tepat. Maka dari itu tidak heran kalau kemudian ada orang yang salah paham, kemudian memahami Islam yang dibaca itu adalah ayat-ayat perang. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah, atau qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Padahal ayat-ayat itu konteksnya ketika perang. Ini sebenarnya gimana ini penjelasannya? Jadi begini, hadis ini didawuhkan oleh Hadratur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau sudah berada di Madinah. Kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjalankan misi kenabian sejak diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu periode Makkah itu selama 13 tahun. Jadi Rasulullah itu mendapatkan risalah itu usia 40 tahun. Kemudian di Makkah itu kira-kira 13 tahun. Berarti di usia, kalau dibulatkan ya usia 53, itu beliau kemudian berhijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Selama 13 tahun ketika periode Makkah itu Rasulullah dan para sahabat-sahabat ketika itu yang sudah memeluk Islam jumlahnya tidak banyak, karena sampai ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah itu orang-orang yang penduduk Makkah yang masuk Islam itu hanya kisaran sekitar 125 orang. Itu padahal mendakwakan Islam selama 13 tahun. Selama di Mekah, ketika Rasulullah dan para sahabat itu disakiti oleh orang-orang musyrikin Mekah, diolok-olok, disiksa, disakiti, bahkan terakhir sampai Rasulullah itu sudah mau dibunuh oleh mereka, itu Rasulullah tidak memerangi orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena memang belum ada izin untuk kemudian memerangi mereka. Jadi strategi dakwahnya itu, kalau kita tahu, itu kan dimulai dari cara dakwah yang sembunyi-sembunyi, kemudian sampai pada yang terus terang, itu ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin.
Kemudian Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Itu pun ketika disakiti dan lain-lain, tidak sama sekali langsung memproklamirkan untuk perang dengan orang-orang musyrik. Barulah kemudian Rasulullah diperintah untuk berhijrah. Nah, ketika sudah berada di Madinah, lalu kemudian umat Islam semakin banyak, sampai ketika peristiwa perang Badar Kubro, yaitu di tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Itu kan ceritanya orang-orang musyrikin Mekah itu pulang perjalanan dagang dari Syam, dipimpin oleh Abu Sufyan. Ketika itu Abu Sufyan belum memeluk Islam. Lalu kemudian di daerah yang namanya Badar, ini mereka ini dihadang oleh kaum muslimin, yang kemudian di situ terjadi perang dengan jumlah pasukan yang sesungguhnya tidak seimbang. Jadi umat Islam itu pasukannya hanya 313, sementara orang-orang musyrikin itu 1000. Ini yang juga oleh orang-orang di luar Islam atau orang-orang yang membenci terhadap Islam ini digunakan sebagai senjata bahwa Islam yang memulai terjadinya perang. Jadi dianggap kita yang bikin gara-gara. Padahal sesuatu peristiwa itu tidak bisa kalau kita ini memotret atau menilai itu berdiri sendiri. Kan kita tahu ketika umat Islam atau sahabat-sahabat dan termasuk Rasulullah SAW itu berhijrah ke Madinah, mereka itu diusir. Diusir itu begini: kalau kamu mau mengikuti Muhammad keluar dari Makkah, maka silahkan keluar, tapi jangan bawa apapun harta yang kau miliki. Zaman itu yang harta itu ya bentuknya fisik, punya uang, emas, dinar, dirham. Lalu kemudian harta itu ya fisik, punya kebun, tanah pekarangan, punya baju perang, punya baju dan sebagainya. Jadi tidak ada simpanan-simpanan yang berupa, kalau sekarang ada e-wallet, dulu tidak ada, atau simpanan-simpanan yang berupa deposito dan lain sebagainya, itu tidak ada. Jadi kalau diusir dari Makkah, keluar dari Makkah, itu tidak membawa apapun kecuali yang menempel di tubuhnya atau di badannya itu. Berarti ya hanya baju yang dia kenakan. Makanya ketika periode Madinah turun ayat di dalam surah Al-Hajj ayat 39, Allah berfirman, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah." Al-ayat. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Udzina, diizinkan. Ya. Untuk apa? Untuk perang. Bagi siapa? Lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Bagi orang-orang, yaitu umat Islam yang mereka diperangi dan bahkan sungguh mereka itu dizalimi. Ya. Wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Lalu dijelaskan di situ, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbuna Allah. Orang-orang muslim, orang-orang mukmin itu mereka ini yang mereka ini diusir dari tempat tinggal mereka di Mekah. Ya, hanya disebabkan jadi diusirnya itu tanpa alasan yang benar, tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Hanya gara-gara mereka an yaqulu rabbuna Allah. Mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, yaitu mereka punya keimanan, mereka diusir. Maka setelah turun ayat ini, inilah diizinkan untuk perang. Jadi kalau perang Badar tadi, kalau kita lihat secara utuh, maka sajanya bukan kita yang garai, tapi kita ini sesungguhnya mau mengambil hak milik kita, termasuk harta orang Islam yang dirampas oleh musyrikin Mekah, yang harta itu tidak boleh dibawa untuk ke Madinah, ke Yathrib, dibawa hijrah. Maka kita mengambil alih. Nah, ini diizinkan untuk perang. Kembali pada hadis ke-8 tadi.
tetap tepat terhadap hadis ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan memerangi manusia. An-nas di sini penjelasannya, termasuk di dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada salah satu syarah yang berjudul Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Itu disebutkan al-musyrikin di sini siapa? An-nas di sini siapa? Kan tadi disebutkan umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk memerangi manusia. Ini manusia yang apa? Ini adalah manusia yang musyrikin, yang mereka itu memerangi kita. Ya. Nah, ini bisa kita lihat juga ketika Rasulullah masuk di Madinah, lalu kemudian mempersaudarakan antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin, lalu kemudian mendamaikan suku Aus dan Khazraj, lalu kemudian juga banyak orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab itu yang tunduk di bawah perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah, Mitsaq al-Madinah. Mereka dilindungi. Inilah kemudian muncul klasifikasi kafir ini, ada kafir yang harbi, ada yang zimmi. Lah yang kafir harbi inilah yang diperangi karena mereka ini menggolimi umat Islam. Mereka ini memulai dulu perang itu, sehingga kita ini harus membela diri untuk li'ila'i kalimatillah. Nah, ini sekaligus pesan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan bahwa beliau ini mendakwahkan, mengajak orang untuk masuk Islam itu luar biasa. Jadi memang ayatnya lah ikraha fiddin, tetapi tetap harus ada usaha dari kita untuk mendakwahkan Islam secara baik kepada orang yang belum Islam. Tentunya dengan cara-cara yang baik. Makanya kita ini adalah umat yang wasato. Umat yang wasato itu seperti apa? Umat terdahulu ada kelompok atau umat yang ada golongan yang mereka ini lebih dominan dari aspek yang berupa fisik. Lalu diutus lagi Rasul, diutus lagi Nabi, lalu aspek batinnya yang diasah, ternyata kebablasan. Jadi dari aspek zahir dan batin yang sama-sama kebablasan inilah kemudian Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyeimbangkan itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Sekaligus ini adalah satu pesan. Maka ketika terjadi peperangan, lalu kemudian kok ada orang ya yang ketika perang yang asalnya mereka ini kafir, mereka ini musyrik, kemudian ketika mereka sudah terpojok dan mau dihunus dengan pedang, lalu dia menyatakan keislamannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ini tidak boleh dibunuh, karena kita menghukumi secara zahir. Urusan dia nanti pura-pura ini serahkan kepada Allah. Makanya pernah ada kisah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Usama bin Zaid itu pernah bercerita ke Rasulullah, ya Rasulullah, ketika perang itu ada salah satu musuh itu yang sudah terpojok, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh Usama dianggap ini pura-pura ini, akhirnya tetap ditebas lehernya, dibunuh. Ternyata oleh Rasulullah ditegur, jangan, kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat maka berarti dia sudah beriman. Ini secara zahir begitu, maka tidak boleh. Maka kalau mereka belum bersyahadat lalu dalam kondisi perang berkecamuk, inilah yang kemudian boleh. Ya, ini konteksnya perang. Jangan diterapkan dalam konteks damai. Atau orang baca hadis ini salah paham dalam konteks damai karena tetangganya non muslim, lalu kemudian saya diperintah untuk memerangi mereka sampai bersyahadat. Ya jangan, harus lihat konteksnya. Ini harus tepat dalam penggunaan konteksnya. Lalu kemudian lanjutannya, ternyata di sini Rasulullah menyatakan tidak hanya sampai di situ, tapi wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Jadi ada 2 hal. Implementasi atau sebagai bukti dari syahadat seseorang itu adalah mendirikan sholat dan menunaikan zakat, memberikan zakat, yaitu mengeluarkan dari sebagian hartanya itu yang itu merupakan haknya harta serta hak bagi orang lain untuk dikeluarkan sebagai zakat. Hadis ini juga yang menjadi landasan bagi
Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjabat sebagai Khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Bakar itu ketika mendapatkan amanah sebagai Khalifatul Rasulullah, ini kan sepeninggal Rasulullah itu ada beberapa kelompok yang kemudian menyatakan dirinya tidak lagi Islam karena dianggap Nabi sudah tidak ada kok, kemudian kembali lagi ke kekufurannya. Nauzubillah. Ada yang tetap menyatakan saya masih Islam, tetapi mereka menolak untuk membayar zakat. Inilah yang kemudian oleh Abu Bakar itu diingatkan, karena mereka tidak bisa diingatkan, akhirnya terpaksa diperangi. Makanya zaman Abu Bakar itu termasuk disibukkan dengan urusan-urusan ahlur riddah. Jadi orang-orang yang murtad, sekaligus ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak mau menunaikan zakat. Ini yang kemudian oleh Umar ibn Khattab menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Umar yang dipakai begini, loh mereka ini kan sudah syahadat, tapi mengapa kok tetap diperangi? Abu Bakar mengatakan, ini ya hadis ini, mereka ini tidak mau membayar zakat. Itu artinya apa? Ada haknya harta yang tidak ditunaikan. Makanya harus diingatkan dengan tegas. Kalau mereka melawan harus diperangi. Setelah mendengar penjelasan itu, maka kemudian Umar ibn Khattab bisa menerima apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sholat itu kalau kita lihat, sholat itu sesungguhnya kita ini menunaikan hak raga kita sekaligus hak jiwa kita. Jadi semua itu ada haknya. Kalau zakat itu terkait dengan haknya harta kita, yang itu menjadi kewajiban kita, sekaligus menjadi haknya orang lain yang berada di dalam titipan Allah di dalam harta kita. Itulah sebabnya tadi kan sudah kita sampaikan bahwa Islam itu agama yang seimbang. Di Islam itu yang orang itu tidak kemudian harta hak milik itu bukan milik sosial semuanya seperti ajaran sosialisme, enggak. Tapi tidak kapital banget. Yang kapitalisme itu orang yang kaya semakin kaya, kesenjangannya semakin jauh. Tapi di Islam itu betul-betul diatur secara seimbang. Ya, orang yang punya harta berlebih maka dia punya kewajiban zakat. Bahkan tidak harus nunggu berlebih. Orang punya harta itu tetap ada kewajiban infak, kewajiban sedekah. Nanti infak itu dibagi lagi. Infak itu ada infak yang nafkah itu yang sifatnya wajibah. Ya, kalau ada seorang suami punya anak, punya istri, itu infak yang wajib. Lalu nanti ada yang sunnah, ada yang dianjurkan untuk orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya. Jadi ini luas sekali di dalam ajaran Islam itu, dan itu menunjukkan keseimbangan karena kita ini sesungguhnya adalah ummatan wasata, dan itulah yang sesungguhnya di dalam moderasi itu seperti itu. Jadi infak juga tidak semuanya diloskan, karena orang-orang ibadur rahman itu cirinya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, kan begitu. Jadi ini hadis ke-8 yang sudah kita bahas tadi, mudah-mudahan kita betul-betul bisa memahami secara tepat. Dan terakhir, Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini biasanya kalau irsyadat, kalau lagunya sudah mulai menurun, itu sudah mulai yang bangun, yang tidur sudah mulai urus katimari gitu. Saya tidak tahu kok bisa ada insting seperti itu ya, ini luar biasa ini. Jadi ditutup dengan wahisabuhum 'alallahi ta'ala. Jadi hisab mereka, ya, kita semua masuk hisab, perhitungan amal itu semuanya menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Yang tidur silakan bangun, yang bangun silakan tidur, dan semoga kita semua dianugerahi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.